Shalom, kekasih Tuhan yang ada di gereja dan di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan adalah on his way atau di jalannya. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, harus melalui Yesus ya. Jadi jangan lepaskan imanmu, perteguh imanmu. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Selama sepekan kita diberikan kesempatan untuk liburan, dan saat ini mari kita datang kepada Tuhan dengan satu anugerah bahwa Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Bahkan saya menyapa saudara yang ada di rumah pagi hari ini. Mari saya mengajak bergabung untuk beribadah bersama-sama. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang kami tinggikan. Engkau yang kami agungkan Tuhan. Segala pujian hormat bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang disertai Tuhan, mari sama-sama kita pujikan bahwa penyertaan Tuhan itu segalanya buat saudara dan saya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
saudara yang disertai Tuhan. Katakan dengan imanmu. Detik ini Tuhan, Engkau masih tetap menyertai kami Tuhan. Pagi hari ini biarlah apa yang keluar dari hati kami Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Amin. Sebab itu kami mengatakan bersama-sama,
sebab Kau baik, sebab Kau baik. Tuhan, ini syukur kami, ini syukur kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, itu bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagimu, Jesus. Kami sembah bagimu segala pujian, segala hormat bagimu. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Iralaba-laba-ya, raba-raba-ya, sadalaba-laba-laba-laba-laba. Oh, raba-raba-ya, raba-ya, haleluya. Ya raba-raba-raba-ya, irataka-raba-raba-ya, raba-ya, raba-raba, sadalaba-laba-laba-laba. Segala pujian bagimu, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Jesus. Ya Rabbi, sed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 e. Oh, rataka Rabbi, ya Rabbi, ya sadadadadadada. Haleluya. Iralaba-laba-ya, sedededededededede. Sikiralaba-laba-laba-laba-ya. Oh, rataya raba-raba-raba. Oh, ya sededede ya Rabbi. Isadada ya Rabbi. Iralaba-karaba-ya, sandalaba-laba-ya Rabbi. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Mari perlahan-lahan saya undang saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, bukan karena kekuatanku ya Tuhan. Itu semua anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu
menyertai saudara dan saya. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara ada di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita bernyanyi, berikan salam kiri kananmu, katakan, Yesusku luar biasa. Anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan.
saudara, apapun yang kita lakukan, kalau kita percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Amin. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan Yesus baik, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan yang menerangi setiap langkah saudara dan saya. Haleluya. Lindungiku dari segala
kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sebelum kami semua memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Semua yang kami nikmati ini Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan itu sebabnya pagi hari ini kami memberikan dengan rasa syukur kami Tuhan kepadamu. Dan apa yang kami berikan Tuhan saat ini, biarlah boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikannya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Segala keadaan apapun Tuhan, kami tetap percaya bahwa Yesus yang terutama bagi kami. Haleluya. Mari petugas persembahan kami persilakan. Segala keadaan apapun Tuhan, kami tetap katakan Tuhan Yesus, Engkau yang setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Waktu berlimpah maupun kurang, haleluya, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu yang mempesona hatiku, yang hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan karena kasih-Nya sekarang
Tidak mudah untuk berkata seperti ini dalam segala keadaan apapun. Tapi percayalah bahwa setiap musim kehidupan itu ada masa berlalunya. Dan puji Tuhan kalau saudara dan saya diizinkan berjalan melalui semuanya itu. Kalau sampai saat ini saudara dan saya bertahan, itu karena Tuhan punya rencana yang indah. Dan kalau saat ini saudara duduk di tempat ini, itu karena Tuhan punya maksud yang indah buat saudara dan saya. Bahwa masa depan itu sungguh ada bagi orang yang percaya dan berharap. Saudara yang percayakan hal ini, mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dengan iman kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan Engkau ada beserta dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu yang besar terhadap kami. Tuhan Yesus, berkatilah kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah isi roh kami, supaya roh kami terkoneksi dengan roh-Mu. Dan ketika firman Tuhan dibentangkan, firman itu tidak hilang dari hadapan kami, tapi Roh Kudus dapat menerangkan secara sempurna, sehingga kami dapat memahaminya dengan pandangan Allah. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Senang bisa bertemu kesekian kali bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan pagi hari ini izinkan saya memberikan salam dari Pulau Bali, Gereja Allah Baik yang ada di sana untuk Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Apakah saudara baik semua? Amin. Angkat tangan semua, katakan Tuhan baik. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya lihat ada di tengah-tengah saya juga, selain Pak Gembala, Pak Henry, ada adik saya ya dulu di STT Betani. Ya, ada Anton, ada Pak Anton ya, dan Ibu Sepsi. Dan sebenarnya Ibu Sepsi ini pintar sekali nyanyinya ya, bagus nyanyinya. Ya. Dan beliau pernah menjadi paduan suara di STT Betani. Ya, waktu itu saya adalah ketua paduan suaranya. Saya undang, bisa hadir ke depan Ibu Sepsi, silakan. Hari ini sepertinya akan menaikkan sebuah pujian, sepertinya ya. Ya.
Saudara sudah pernah dengar suaranya Ibu Sepsi? Belum ya? Oh sudah. Ini mungkin yang kesekian kalinya ya. Silakan Pak. Kami mau menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan setelah kita reuni kembali di tempat ini ya. Setelah ini saya sampaikan pesan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hati yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Ibu Sepsi, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Katanya surprise buat Bapak Gembala katanya. Bapak dan Ibu Gembala. Saya bilang ya puji Tuhan. Ternyata suaranya masih sama. Tetap seperti dulu ya, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa memuji dan menyembah Tuhan selagi masih ada waktu. Puji Tuhan. Dan semua lagu tadi ya yang dibawakan oleh worship leader sampai ke lagu terakhir tadi, semua menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah Tuhan memperhatikan dan selalu melakukan janjinya. Mari kita baca dulu
ayat di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang pertama. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayo kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti apa? Yang dijanjikannya. Saudara tahu ceritanya Sarah ya? Sarah adalah istri sah dari Abraham. Pada saat mereka dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan memiliki seorang anak yang lahir dari kandungan Sarah, itu butuh waktu yang lama untuk mereka menantikan itu. Dan ketika mereka sedang menantikan itu, Sarah putus pengharapan pada saat itu. Karena dia tidak kunjung-kunjung hamil, ya kan? Tidak kunjung-kunjung mengandung. Itulah sebabnya Sarah kemudian mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya adalah dia ngomong sama suaminya, tolong kamu hampiri gundik kita. Ya, agak sedikit cantik dia, ya kan? Dan gundik itu sepertinya berasal dari Bali. Unda. Namanya Hagar, saudara ya kan? Dan namanya laki-laki, Bapak Ibu ya. Dia tidak perlu menantikan janji Tuhan. Ketika disuruh begitu, tidak perlu janji. Ya kan? Janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Itu yang Abraham bilang. Lalu kemudian dia menghampiri Hagar. Saya tanya dulu, Hagar hamil apa bunting? Hagar hamil apa bunting? Hamil, ya kan? Hamil, bunting ya iya juga, ya kan? Dan sejak peristiwa itu terjadi, terjadilah sebuah perkara yang besar. Dan akhirnya, saudara, Tuhan sepertinya menunggu waktu lama lagi untuk bisa membuat Sarah mengandung. Dan itulah yang digumuli oleh Sarah. Sehingga dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, sepertinya engkau tidak memperhatikan aku. Lihat, Hagar cuma dihampiri sekali, langsung jadi. Tapi saya sudah dihampiri berkali-kali, tidak pernah jadi. Tuhan sepertinya tidak memperhatikan aku. Apa janjimu? Ya kan? Apa janjimu? Kau berjanji bahwa saya akan mengandung dan akan memperoleh seorang anak. Dan engkau berjanji kepada suamiku bahwa keturunan kami seperti apa? Bintang di langit dan seperti apa? Pasir di laut banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Pasir saya lihat, bintang di langit saya lihat, tapi satu pun anak belum ada sama sekali. Dan itulah yang menggelisahkan hatinya. Itulah sebabnya Sarah bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak memperhatikan aku? Tapi saya tanya buat Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak memperhatikan Sarah benar-benar? Apakah Tuhan tidak memperhatikan Sarah benar-benar? Tidak, Tuhan tetap memperhatikan. Dengar baik-baik. Kalau saudara ada di dalam kondisi Sarah, ya, di mana saudara berkata begini, Tuhan di manakah engkau? Engkau tidak memperhatikan aku. Padahal engkau sudah berjanji, engkau akan berkati toko saya, engkau akan berkati anak saya, engkau akan berkati usaha saya. Tapi sekarang kau belum ada. Saya mau bilang buat saudara, saudara tetap ada dalam perhatian Tuhan. Amin. Tetap ada dalam perhatian Tuhan. Masalahnya adalah Tuhan ada di sorga, kita ada di bumi. Kita tidak bisa melihat, Tuhan melihat kita. Benar enggak? Ya kan? Tuhan melihat kita tembus dari langit-langit sana, saudara. Dan dia memperhatikan kita seperti dia memperhatikan anaknya sendiri. Tapi kadang kita tidak paham perhatian Tuhan. Kita berpikir Tuhan tidak perhatikan kita. Dan menurut saya, Sarah hari itu Tuhan memperhatikannya. Makanya lagu tadi bagus, dibilang dalam segala keadaan Tuhan memperhatikan saudara. Apapun kondisimu. Jadi Tuhan tahu enggak kondisi Sarah pada saat itu memang dia menginginkan seorang anak? Tahu enggak? Tahu. Dia memperhatikan itu.
tetapi dia harus menunggu waktu yang tepat. Setuju, katakan amin. Iya, kadang-kadang kita orang percaya ini tidak mau menunggu waktu yang tepat ya. Kita maunya begini, Tuhan, kalau saya mau diperhatikan sekarang, perhatikan saya. Ya kan? Kita tidak mau kalau Tuhan itu harus menuruti waktunya dalam kehidupan kita. Kita tidak mau. Kita maunya Tuhan yang nuruti waktu kita. Ya kan? Itu yang kadang-kadang kurang saya pahami dari orang percaya itu. Tapi saya percaya semua di sini tidak demikian. Haleluya. Dilihat dari mana? Seberapa seriusnya saudara mendengarkan firman Tuhan. Saking seriusnya sampai saya itu agak sedikit kaku. Bapak Ibu, saudara perhatikan ini apa yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan Sarah. Tuhan bilang begini, perhatian saya tetap sempurna dalam kehidupanmu. Janji saya tetap saya akan genapi dalam kehidupanmu. Tapi bukan karena waktumu, tapi karena waktu saya. Itu maksudnya Tuhan. Ada saudara yang menantikan perhatian Tuhan dan janji Tuhan. Kalau sampai sekarang belum kunjung-kunjung ditepati janjinya dan perhatiannya belum tertuju, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan sedang melihat dan mengamati terus langkah saudara. Ketika satu langkahmu benar, disitulah Tuhan melakukan mujizatnya dan menggenapi janjinya dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kok lembek sekali tepuk tangannya ya? Bisa untuk 1000 orang? Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat slide yang saya buat Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya rindu Bapak Ibu memahami bagaimana perhatian Tuhan dan janji Tuhan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Karena ternyata Tuhan itu benar-benar ada dan Dia tetap melihat semua hal yang kita lakukan. Hanya kita mau enggak tunduk dalam rencana dan waktu Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa kita itu nanti ditinggalkan oleh Tuhan. Sarah ada dalam kondisi itu. Sarah menganggap bahwa saya sudah tidak diperhatikan Tuhan, saya pasti akan ditinggalkan oleh Tuhan. Itu rasanya itu. Itu rasanya, saudara. Jadi, saudara, saya mau saudara hidup tidak dengan rasa. Tapi saudara hidup dengan janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Bilang sama temannya, hidup bukan karena rasa, tapi karena janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Ayo bilang sama temannya lagi, hidup bukan karena rasa, tapi karena janji Tuhan. Iya. Benar enggak Bapak Ibu? Jangan pegang rasa karena rasa itu berubah-ubah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Saudara makan di restoran mana saja, rasanya berubah kan? Asam manisnya berubah ya kan? Kadang lebih asam, kadang lebih manis. Kadang asam manisnya pas, ya kan? Saudara makan rawon di mana saja, kuahnya itu berubah-ubah rasanya. Nah, kehidupan orang Kristen tidak boleh berubah rasa seperti rasa-rasa tadi. Kehidupan kita harus didasari atas janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Bukan karena rasa. Kalau karena rasa, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita akan bilang begini, saya rasa Tuhan sudah lupa saya loh. Benar enggak? Saya rasa saya tidak akan diberkati Tuhan. Benar enggak? Itu Kristen perasaan. Ya kan? Kristen Miwon, Ajinomoto. Ya kan? Saudara tahu itu Kristen rasa. Ya kan? Saya rasa sekarang saya sudah mulai jauh dari Tuhan. Padahal kita tidak jauh-jauh banget, Tuhan juga tidak jauh dari kita. Benar enggak? Tapi kita selalu main perasaan sama Tuhan. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu? Bilang sama temannya, jangan main perasaan sama Tuhan. Ayo, bilang sama temannya. Jangan main perasaan sama Tuhan. Ya kan? Sebab Tuhan itu rela mati bagi kita. Dia matikan perasaannya loh. Benar enggak? Ya kan? Kita yang kadang-kadang buat dosa enggak pernah matikan perasaan. Benar enggak? Tuhan itu luar biasa.
Mari saya cuma mau bilang sama kita, jangan merasa ditinggalkan, jangan main perasaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Sebab Tuhan sampai sekarang ini melupakan perasaannya. Karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Saudara bisa bayangkan, hari ini saudara doa, saudara menyakiti perasaan Tuhan. Benar enggak? Hari ini saudara tidak datang gereja, saudara menyakiti perasaan Tuhan. Kalau Tuhan hidup karena perasaan, hari ini kita jadi bubur semua. Benar enggak? Kalau dia main perasaan nih dengan kita, ya kan? Apalagi saudara kasih persembahan itu, kadang pati murah, ya kan? Benar enggak? Kadang sak-sae itu bahasa orang Surabaya begitu ya. Bagaimana Tuhan bisa menerimanya? Tapi kita bilang gini, kalau bisa Tuhan, saya kasih sedikit, Tuhan kasih lebih banyak. Saudara menghancurkan perasaan Tuhan sebenarnya. Benar enggak? Ya kan? Padahal Bapak Ibu kalau kita mau jujur, semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Maka ketika kita kembalikan, tidak boleh main perasaan sama Tuhan. Betul kan? Sudah beri aja. Karena itu adalah milik Tuhan. Benar enggak? Makanya Bapak Ibu, jangan sedikit-sedikit saudara merasa, saya ditinggalkan. Tuhan di mana engkau? Aku sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita selalu begitu ya. Jadi kegencet sedikit, nah ini sudah tampak ini. Kegencet sedikit persoalannya, kita bilang begini, Tuhan, sepertinya aku sendirian. Kita nangis terus. Lalu kita bilang begini, saya sudah tidak mau gereja lagi. Saya sudah tidak mau dibesuki Bapak dan Ibu Gembala. Loh, Bapak dan Ibu Gembala tidak pernah salah loh. Ya kan? Saya tanya, yang buat persoalan itu siapa? Saudara kan? Benar enggak? Tuhan tidak ikut-ikutan, Bapak dan Ibu Gembala tidak ikut-ikutan. Tapi begitu persoalan itu datang dan saudara stres, saudara menghukum semua orang yang ada di sekitarmu. Ya kan? Tuhan, saya tidak mau pelayanan. Bapak Ibu Gembala datang, saya tutup pintu. Saya tidak mau terima. Ya? Itu manusia. Makanya saya mau bilang begini, hidup kita ditentukan dari janji Allah, bukan karena perasaan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ya Bapak Ibu. Boleh klik slide yang ketiga sekarang ya. Slide yang keempat mungkin. Nah oke. Banyak orang percaya ya yang saat-saat ini merasa kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Satu, karena mereka merasa bahwa tidak diperhatikan hidupnya. Gitu. Tuhan, aku ini sakit-sakitan terus loh. Flu batuk sudah menahun. Ya kan? Sepertinya itu sudah jadi vitamin, bukan penyakit lagi. Flu batuk itu sudah jadi vitamin. Jadi setiap saya keluar mesti batuk flu. Jadi setiap jalan ya kan? Gitu. Sudah jadi vitamin, bukan jadi penyakit lagi katanya. Yang berikutnya, orang percaya itu banyak kecewa sama Tuhan karena apa? Tidak diperhatikan apa? Pekerjaannya. Sudah 1 tahun ini saya kerja Pak, usaha saya tidak pernah berkembang, gagal terus, warung saya ini maunya saya tutup aja, ya kan? Karena apa? Tidak ada pelanggan yang datang. Kita akhirnya kecewa sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberkati pekerjaan kita. Padahal mungkin kita yang kurang ulet, ya kan? Yang berikutnya, banyak orang kecewa karena tidak diperhatikan kesehatannya. Saya banyak melihat orang itu setelah sakit, yang pertama dilakukan, dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia mulai sadar diri. Waduh, Pak, dulu saya itu suka main perempuan. Saya dulu suka minum. Dia sadar kan? Dia kasih tahu, tolong Pak doakan saya. Kalau saya sehat Pak, saya akan melayani Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak saya. Pokoknya apa saja saya akan lakukan. Saudara pernah dengar janji-janji itu? Saya sampai sekarang sudah kepahitan. Serius. Saya sering melayani jemaat, bahkan sudah ratusan jemaat yang berkata begitu sama saya.
Bahkan ketika dia ngomong begitu, saya doakan dia cepat sembuh, besok langsung sembuh. Tapi lusanya tidak pernah datang gereja. Serius. Itu orang percaya. Tapi saya lihat di sini tidak ada. Cuma kalau saya intip-intip ada 1-2. Iya, Bapak Ibu, saya memperkatakan hal yang benar. Kami sebagai hamba Tuhan sudah basi mendengarkan hal-hal seperti itu, ya kan? Pak, doakan saya, kalau sampai saya sehat, Tuhan buat mujizat, saya akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan lakukan itu. Ketika sehat, jangankan dia datang, bayangannya saja tidak pernah datang. Serius. Ada di sini orangnya? Puji Tuhan tidak ada Pak Gembala. Berarti semuanya itu masih tetap ada di dalam rule firman Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat saudara sendiri. Cuma ada di Bali kayak gitu. Serius ada di Bali. Karena mungkin kebanyakan makan babi guling. Ya. Saya cuma mau bilang buat Bapak Ibu, kalau ke Bali, makanan yang paling lezat itu babi guling. Yang kedua iga babi. Ya. Jadi kalau saudara liburan 3 hari, pastikan makan itu semua. Yang kedua, jangan lupa ngajak-ngajak temannya. Supaya apa? Pada saat struk bersamaan. Gitu. Sebab kalau saudara makan sendiri pulang, saudara akan mendatangkan struk yang banyak. Semua makanan itu lezat. Tapi kalau dibagi, semua jadi lebih lezat daripada itu. Karena apa? Akan ada pengurangan lemak di situ. Akan ada pengurangan sakit penyakit di situ. Ya kan? Jadi ketika kita makan berbagi, kita sehat, orang lain juga sehat. Dan ketika kita sehat, kita tidak akan kecewakan Tuhan. Setuju katakan amin? Siapa mau melayani dengan kesehatannya? Wow, puji Tuhan. Bilang sama temannya, jangan ngangkat aja, mangan bagio. Iya kan? Makan itu berbagi. Iya, serius. Selain berat badan kita tidak bertambah, ya kan? Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setuju katakan amin? Ya, kayaknya setelah ini kita akan berbagi bersama ya. Mumpung lebaran masih ada. Yang berikutnya Bapak Ibu, banyak orang yang kecewa sama Tuhan karena tidak diperhatikan ekonominya. Ini yang bahaya. Saya mau bilang buat saudara, perhatikan baik-baik. Apapun kondisi ekonomimu, jangan cerita sama siapapun. Setuju katakan amin. Jangan cerita sama siapapun. Ceritanya sama Tuhan. Kalau saudara cerita sama siapapun, sebentar lagi akan muncul di Facebook, IG, akan muncul di mana-mana. Ada di sini yang begitu? Yang kalau ada masalah dia curhat di Facebook? Kalau ada temannya buat masalah dia bilang, oh teman saya ini begini-begini, utang sama aku. Dia cerita di Facebook, ada di sini? Tidak ada Pak Gembala, puji Tuhan. Semua di sini suci-suci. Iya. Semua kudus dan mulia, saudara. Kayaknya mereka menjaga semua organ tubuhnya ya dengan baik. Saya sampai merasa terhina sendiri loh di sini. Tapi saya merasa bahwa tidak ada orang yang bisa mengekang dirinya ketika dia sedang dirundung oleh masalah. Banyak orang Kristen begitu dirundung oleh masalah, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia posting. Bahkan kadang-kadang masalah yang sepele dia posting. Saudara tahu masalah yang sepele, lagi makan bakso, dia posting, baksonya enak, ya kan? Itu saudara mengundang bencana itu, benar enggak? Lah itu kalau semua bilang, di mana baksonya? Lah sakampung datang, siapa yang mau traktir? Ya kan? Makanya kalau makan, itu harus diam-diam, enggak boleh posting. Setuju katakan amin. Ya kan? Yang kedua orang bilang ini duitnya ake. Benar enggak? Makanya posting. Benar enggak? Bagusnya itu makan tidak ada orang yang tahu. Termasuk setan. Iya kan? Makan itu enggak perlu ada orang yang tahu. Yang penting
hanya kita. Tidak boleh diumbar-umbar. Ada orang juga yang jalan-jalan, semua jalan dipostingin sama dia. Emangnya kamu itu dari PU? Ya kan? Orang PU. Saudara setiap jalan, aku lagi di sini. Ya kan? Benar enggak? Lagi di Tretes, dia lagi di sini. Oh indahnya, enggak ikut buat. Benar enggak? Tapi di mana dia ada, di situ dia posting. Saudara, orang akan tahu, saudara itu traveling. Orang yang suka traveling itu duitnya aktif. Benar enggak? Betul enggak? 2 bulan kemudian dia ngomong, Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Engkau pasti akan memberkati aku. Mulai. Tadi jalan-jalan ke sana kemari, ya kan? Ngenteno duit, tiba-tiba ngomong janjimu ya dan amin. Engkau percaya Tuhan pasti memberkati aku. Mulai, ya kan? Ya enggak? Jangan salahkan Tuhan. Jangan kecewa karena hal itu. Wong kita yang buat sendiri kok. Ya enggak? Ada ibu-ibu yang jalan ke mall. Lalu kemudian sama-sama temannya di sana sini. Mereka posting sana sini. Aku lagi di sini. Paling enggak itu lokasi terkini. Lokasi terkini itu mestinya kita posting itu. Saya ada di sini, selalu gitu. Yang lebih parah lagi, ngapain kita lagi fitness, kita lagi gym, kita masukin itu loh saudara di dalam. Nggak perlu. Fitness nge-gym itu kan untuk kesehatan kan Pak, Bu? Benar enggak? Ya kan? Hari itu kita pertontonkan semua lekukan-lekukan yang ada. Ya kan? Sampai kita bilang ini triplek apa ini, ya kan? Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita yang mengecewakan Tuhan atau Tuhan yang mengecewakan kita? Menurut saya kita banyak kecewa sama Tuhan karena kita merasa bahwa tidak terperhatikan ekonominya. Apalagi anak mau sekolah, tidak ada uang dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mau cerita sebuah kesaksian, mudah-mudahan saudara diberkati dengan hal ini. Suatu waktu saya diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Manado. Tuhan bilang begini, pergi ke Manado, kamu ketemu dengan salah seorang hamba Tuhan, dan buka gereja Allah Baik di kota Manado. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya uang ke sana. Saya itu cuma lapornya sama Tuhan. Tidak pernah kontak siapapun. Teman-teman hamba Tuhan pun saya tidak pernah kontak. Tuhan tolong saya. Tunjukkan. Sebab saya ke sana kalau tidak buat apa-apa tambah repot. Saudara, tiba-tiba 2 minggu setelahnya saya ditelepon sama salah satu rekan saya. Dulu di STT Betani. Dia bilang ini, Pastor, saya ini dapat telepon pastor dari teman saya ini. Saya pingin buka gereja, tapi saya tidak tahu gereja apa yang mau menaungi saya. Dia bilang, tolong hubungi aja Pastor Yusuf, orangnya asik, enak kalau diajak ngomong gitu. Lalu kemudian singkat cerita dia bilang ini, Pastor, boleh enggak kami bergabung dengan gereja Allah Baik? Oh boleh sekali. Wah ini tanda Tuhan kan benar ya? Tanda Tuhan. Saya bilang, iya nanti saya ke sana gitu. Sudah, kalau memang kamu bergabung, saya akan ke sana langsung. Gitu. Saudara, melewati waktu yang singkat, saya bilang saya ke sana, tapi saya tidak punya duit, saudara. Saudara tahu, dia tunggu, dan tunggunya itu bukan 1-2 hari, 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun nunggunya, karena saya perlu nabung untuk itu. Ya kan, 1 tahun dia nunggu itu. Tapi 1 tahun itu, saya bilang sama istri saya, ini hal yang bagus supaya kita bisa melihat karakter orangnya seperti gimana. Apakah dia benar-benar mau bergabung atau enggak. Lalu yang kedua, kita pingin orang yang bergabung itu tidak asal bergabung. Gitu. Lalu singkat cerita, dia telepon saya. Dia bilang, Pastor, ini sudah hampir 1 tahun loh. Pastor janji mau datang, kok enggak datang-datang. Gitu. Saya bilang, pasti datang. Kan? Lalu kita biasanya ada doa pengerja setiap bulan, doa untuk hamba-hamba Tuhan, ya.
Saya umumkan, saya bilang, saya mau ke Manado, saya butuh spot untuk kita bisa bersama-sama bangun gereja Allah baik di sana. Saya sudah yakin nih, hamba Tuhannya bagus. Ya? Lalu akhirnya Bapak Ibu, semua menabur untuk pelayanan misi di kota Manado. Hanya kurang lebih 6 juta. Nah, perjalanan biaya tiket itu hampir 2 juta. Lalu kemudian kalau PP itu sudah hampir 4-5 juta, ya kan? Berarti saya hanya punya 1 juta. Sementara saya mau lanjut untuk Papua. Kita baru dirikan gereja Allah baik 2 di Papua, ya. Mau lanjut di Papua. Tuhan, bagaimana ini? Saya tidak cerita sama siapapun. Ke Pak Ketua Sendiri pun saya tidak cerita sama siapapun. Saya cuma cerita sama Tuhan. Tuhan, kalau benar ini dari Tuhan, lakukan seperti janjimu bahwa engkau tidak pernah meninggalkan. Saudara, akhirnya suatu waktu saya ditelepon oleh salah satu pengerja kita yang anaknya kerja di kapal pesiar. Dia kemudian datang, Pak, saya mau mampir sebelum saya jemput anak saya, baru turun dari kapal pesiar. Nah, dia mampir, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol, dia bilang begini sama saya, Pak Gembala, saya bersama istri berharap bisa mendampingi Bapak untuk pelayanan di Manado dan di Papua. Oh begitu? Iya. Oh puji Tuhan, saya bilang. Ya saya bersyukur akan hal itu. Gitu. Lalu nanti pastor tunggu, ini kami jemput dulu anak kami dari pelabuhan karena harusnya kemarin dia udah nyampe, cuma tasnya itu lupa dibawa, ketinggalan di kapal. Jadi kami perlu ambil lagi, habis itu kami ngajak pastor, ibu dan anak-anak kita makan bersama. Singkat cerita, akhirnya dia jemput anaknya dan kami makan bersama di mall, ya salah satu mall di Bali. Lalu anaknya yang baru pulang dari kapal pesiar ini, dia bilang begini, Pastor, saya mendengar Pastor ada pelayanan misi ke kota Manado dan Papua. Oh iya benar, lagi makan ini lagi. Iya benar, sini KTP-nya. Begitu saya kasih KTP-nya, dia bilang semua tiket bola baliknya sudah saya belikan semuanya. Termasuk uang makan di jalan, uang penginapan, semuanya sudah Tuhan bereskan semua. Iya. Loh, orang Kristen gitu kan kalau dengar mujizat Tuhan, pelan sekali tepuk tangannya. Amin. Tuhan itu memperhatikan, tidak pernah meninggalkan, Bapak Ibu. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Saya sudah dibiayai. Saya perjalanannya sampai ke Papua. Saya harus menabur lagi untuk pembangunan gereja kita di sana. Saudara tahu, pembangunan gereja kita di sana itu dibantu oleh pemerintah setempat. Itu keren, Bapak Ibu. Ya. Lalu itu juga ada tanah hibah yang diberikan kepada gereja kita yang ada di sana. Jadi itu luar biasa. Lalu kemudian saya cerita yang di Manado nih. Bapak Ibu, sepulangnya saya dari Papua singgah lagi di Manado. Saya pikir waduh sudah enggak ada ini, hanya sudah ada pegangan di tangan, hanya tiket saja untuk balik ke Denpasar. Tuhan tolong saya berdoa di kamar hotel, Tuhan tolong saya. Ya, tiba-tiba gembalanya datang, Pastor, saya mau kenalkan Pastor yang seorang pengusaha sepeda elektrik di kota Manado. Akhirnya kenalin, saya kasih pesan Tuhan sama dia. Dia bilang begini, Pak saya terberkati. Sekarang kita doain 10 ruko saya dan 10 gudang saya. Gudang sepeda elektrik. Kami berdoa saudara. Habis berdoa itu dia ngantar saya ke hotel. Dia lihat kok hotelnya kecil. Ya kan? Lalu dia bilang begini, Pastor boleh enggak saya memberkati Pastor? Oh boleh. Setuju katakan amin. Kalau ada orang yang bilang gini, Pak boleh saya memberkati saudara? Saudara aja bilang, boleh ya, jangan nanti berkatnya hilang. Langsung bilang, boleh gitu. Itu trik untuk mendapatkan berkat secepatnya. Jadi dia bilang gini, boleh enggak saya memberkati Bapak? Boleh, saya bilang gitu kan. Nah saudara, akhirnya dia sama saya dan Pak Gembala beserta dengan Bapak Ibu yang mendampingi saya ini. Kita cari hotel lain. Dia bilang sama Pak Gembala, Pak carikan hotel lain. Dan dia titip kartu debitnya sama Pak Pendeta di sana. Jadi, saya sudah cerita sama Pak Ende semua. Dia titip kartu debitnya. Selama Pastor Yusuf ada di sini, semua biayanya diambil dari kartu ini.
Saudara lihat, apakah Tuhan tidak memperhatikan? Tuhan memperhatikan, saya tidak punya apa-apa. Tolong ambilkan dari sini. Nah, setelah saya masuk ke hotel, saya ditelepon ke kamar, saya ditelepon sama Pak Pendeta kita yang di sana, Pak Gembala yang di sana. Pak, Bapak turun, ini ada hal penting yang saya perlu bicarakan. Pak, saya namanya Ko Aming ya, namanya Ko Aming. Saya dititipin kartu debit sama Ko Aming. Tapi setelah pergi, Ko Aming bilang, hati-hati loh tekan nomor PIN-nya. Terus ditanya sama Pak Gembalanya, loh kenapa? Kok harus hati-hati? Dipikir itu cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta di dalam. Dia bilang, itu isinya itu 800 juta di dalam. Nek kamu salah tekan itu bahaya. Gitu. Terus akhirnya Pak Gembala itu takut megang itu kartunya. Jadi dia panggil saya turun dari kamar itu, mau kasih kartunya. Dia bilang, Pak ini isinya 800 juta. Saya juga takut saudara pegang itu kartu. Serius, ini kalau salah pakai hilang habis kita ya kan. Itu saudara. Loh saudara lihat cara Tuhan memperhatikan kita itu begitu luar biasa. Iya, saudara ada di mata Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dalam segala keadaan seperti worship leader tadi nyanyikan itu benar. Jangan takut, Tuhan ada, Tuhan melihat. Iya, saya ngalami ini baru aja, saudara 2 bulan yang lalu. Masih fresh itu saudara. Dan saudara, dia bayar semua hotel itu. Termasuk biaya saya selama ada di Manado. Itu sampai gembala di Manado bilang gini, Pastor ini luar biasa ya. Nggak neko-neko, nggak apa, Tuhan itu memberkati. Saya juga nggak perlu mengeluarkan itu. Yang lebih luar biasa ini ceritanya. Saudara, dia ketemukan saya dengan sepasang suami istri. Ai Mary dan juga Susu Bone namanya. Karena mereka ini asalnya dari Sulawesi Selatan. Dari Bone, saudara. Susu Bone sama Ai Mary. Mereka dua bertemu sama saya. Lalu mereka dua bilang begini, Pak, saya melihat di gereja ini kan baru di sini, sinode baru. Iya betul. Belum punya gereja ya? Belum. Belum punya tanah? Belum. Saudara dia bilang gini, Pak, saya punya tanah besar sekali di arah Ring Road, Grand Kawanua. Itu tempatnya itu tempat paling mahal di Manado. Saya punya tanah itu kurang lebih hampir 2 hektar. Bapak mau enggak? Kalau saya kasih tanahnya kurang lebih 500 sampai 200 sampai 500 meter persegi. Saya tanpa tanya Tuhan Bapak Ibu. Serius. Langsung saya bilang, mau. Iya kan? Sebab kalau saya bilang, aduh pasti lewat tuh. Bener enggak? Mau ai gitu. Sudah Pak, kalau gitu naik mobil saya. Kita pergi ke sana. Langsung lihat Bapak doakan, pilih bagian mana. Coba lihat Tuhan itu memperhatikan luar biasa. Iya. Saudara saya langsung pilih tanahnya, depan jalan lagi saudara. Dia dapat yang belakang, saya dapat. Pak, Ai, maaf ya Susu, maaf. Boleh enggak saya pilih yang depan? Soalnya untuk gereja. Boleh, silakan Pak. Gitu. Tapi saudara tahu, setelah itu mumet saya. Kenapa? Bangunnya pakai apa? Iya kan? Sudah dapat tanah, begitu besar bangunnya bingung saudara. Pakai apa kan, benar enggak? Ya kan? Saudara dalam kebingungan saya di mobil, mereka ini bersuka cita karena saya sudah doakan mereka kan. Mereka sudah kasih tanah juga buat gereja. Sudah senang-senang mereka setel lagu rohani di dalam mobilnya. Saya yang pusing Pak. Ya kan? Pusing saya dibangunnya gimana, ini udah selesai perkara yang pertama, ini perkara yang kedua bangunnya gimana. Saudara, mereka bilang, Pastor kita makan ya sambil ngobrol-ngobrol. Waduh, kalau makan sambil ngobrol-ngobrol saya senang saudara. Ya, makan sambil ngobrol-ngobrol. Di dalam obrolan kita, Susu Bone dan Ai Mary itu bilang gini, Pastor, dalam perjalanan kami bernasar. Wih, ini luar biasa. Saya bilang nasarnya apa? Kami bernasar bahwa tanah yang sudah kami berikan ini akan kami bangun sampai selesai. Termasuk semua perabot dalamnya yang dibutuhkan kami bangun sampai selesai. Jadi Bapak dan Bapak Gembala yang ada di tempat ini berserta jemaat tinggal masuk saja. Coba. Saudara mau dapat di mana tuh berkat Tuhan itu? Ya,
Itu mujizat Tuhan yang luar biasa buat gereja kita. Belum sampai 3 tahun itu gereja di Manado itu. Tapi Tuhan berkarya luar biasa. Nah saudara, nanti bulan Juni atau Juli saya akan kembali ke sana untuk penandatanganan balik nama. Atas nama orang itu ke gereja Allah Baik. Tidak untuk nama saya loh saudara, bukan. Saya langsung namakan gereja Allah Baik. Itu keren loh Bapak Ibu ya. Itu mujizat besar loh saudara. Mujizat besar. Saya bilang sama mereka, Bapak sama Ibu ndak rugi. Ai sama susu ndak rugi. Kasih. Aduh kita ini sudah mau mati katanya. Sudah mau mati, ndak mungkin bawa tanah ini. Sudah, biar kita kasih buat Tuhan. Ini nasar kita yang bangun. Kita kasih semuanya. Pak Pendeta tinggal masuk beserta dengan jemaat Tuhan. Kalau ada yang kurang kasih tahu lagi katanya. Saya baru ketemu pengusaha yang modelnya kayak gini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada di sini Pak Pendeta ya. Amin. Amin. Berharap begitu Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi ini mujizat Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan dalam keadaan apapun. Semuanya berserah kepada Tuhan. Slide berikutnya Bapak Ibu. Saudara diberkati dengan cerita ini. Amin. Bisa tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, saya cerita singkat ini ya. Kurang lebih 12 tahun atau 13 tahun yang lalu Pak Pendeta ya. Saya bersama-sama dengan Pak Pendeta dan Ibu Gembala di sini. Waktu itu mereka sedang bergumul tentang melunasi tempat ini, ruko ini. Tapi juga membeli tempat yang ada di bawah. Saya melihat Bapak dan Ibu Gembala punya iman yang sangat luar biasa. Saya bilang mari kita berdoa bersama. Berdoa bersama. Saya melihat ternyata ada jiwa pengembalaan yang luar biasa dalam diri Bapak dan Ibu Gembala waktu itu ya. Mereka punya hati buat gereja ini. Mereka nabur segala-galanya buat gereja ini. Akhirnya saudara, kami bertiga waktu itu. Turun ke bawah. Waktu itu di bawah itu masih hutan ya Pak ya. Masih hutan. Kami bertiga tumpang tangan di tengah-tengah hutan ini. Pak tolong doakan supaya ini. Kami berdoa kurang lebih 12 tahun yang lalu. Lewati pandemi kan sudah 4 tahun Pak ya. Itu kita berdoa, Tuhan lakukan mujizat-Mu supaya terjadi pembelian tanah ini. Ya kan? Karena kerinduan Bapak dan Ibu Gembala memperlebar gedung ini sehingga bisa muat yang lebih banyak. Dan kemarin saya datang, hati saya penuh sukacita. Karena tempat ini sudah terselesaikan ya Pak Pendeta ya. Hanya tinggal membangun saja. Saudara kalau tinggal membangun, saya percaya saudara lebih bisa dari pengusaha yang ada di Manado itu. Amin. Pasti ada banyak pengusaha di sini yang pasti bisa memberkati. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Amin. Iya. Jadi kita jangan hanya melihat yang lahiriah saja. Tapi mari kita bisa melihat hal-hal yang supranatural. Janji Tuhan itu supranatural. Perhatian Tuhan itu supranatural. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun ketika kita berharap kepadanya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi jangan cari perhatian kepada manusia. Ya, akhirnya kita bergantung kepada janji manusia, bukan janji Allah. Tidak boleh, karena manusia itu terbatas. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan menyuruh manusia dan Dia akan memberkati kita. Bukan karena orang itu, tapi karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya, saya sudah mau selesai ini. Ya, perhatikan ini. Kalau kita mau jujur ya, hidup kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Lihat ini, Markus 12 ayat 41. Mari kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara lihat ya, memperhatikan. Tuhan itu memperhatikan setiap kita. Hari demi hari Dia memperhatikan. Saudara sedang dalam kekurangan Dia perhatikan. Saudara sedang dalam kelebihan Dia perhatikan. Saudara lagi tidak punya Dia perhatikan. Saudara lagi punya Dia perhatikan. Bahkan saudara memberikan persembahan aja Dia perhatikan ketika saudara tidak tahu kalau Tuhan sedang perhatikan saudara. Ya kan? Makanya ketika saudara mempersiapkan benih, persiapkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Saudara perhatikan itu, Tuhan memperhatikan semua orang yang memberi pada saat itu. Ya kan? Kurang lebih kira-kira pada saat ibadah raya ya, kira-kira gitu kan. Dan Dia melihat ternyata ada banyak orang kaya yang beri.
Dan dia juga melihat ada seorang janda yang beri pada saat itu. Dan dia memberikan sebuah penilaian di sana. Bahwa ternyata janda ini memberi dari semua yang dia miliki. Kuncinya ada di situ. Bukan hanya memberi, tapi memberi dari semua yang kita miliki. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tapi kalau saudara mau diperhatikan Tuhan dan mau tergenapi janjinya dalam kehidupan, saudara harus bisa beri yang terbaik. Sarah akhirnya mengubah seluruh kehidupannya, paradigmanya. Dan dia berkata, Tuhan, hari ini aku mulai percaya kepadamu. Aku taruh janjimu di dalam hatiku. Bahwa berapa tahun yang lalu engkau berjanji, engkau akan memberikan seorang anak dan aku akan mengandung. Itu pasti terjadi. Ketika dia percaya, hal itu terjadi. Sarah akhirnya mengandung, saudara. Jadi untuk mempercepat proses Tuhan, ternyata gampang. Percaya janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita, maka akan cepat terlaksana janji Tuhan dalam kehidupan. Dan ketika Sarah mengandung itulah, saudara akan lihat, disitulah dia bilang, Tuhan, kini aku percaya bahwa engkau memperhatikan aku. Dan janjimu itu ya dan amin. Inilah Bapak Ibu. Klik yang paling terakhir. Ini, mari kita baca ini. 2 Petrus 3 ayat 9, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan apa? Supaya semua orang berbalik dan apa? Bertobat. Saudara lihat itu? Janji Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bagi saya, Tuhan tetap membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan dia selalu menepati janjinya. Kita yang tidak pernah. Makanya saya bilang, saya agak kepahitan sama jemaat. Kalau dia lagi dalam keadaan yang terpuruk, kita mendoakan dan dia bilang begini, nanti saya akan ke gereja, saya akan melayani Tuhan, saya akan serahkan semua. Tahan dulu. Ya? Buktikan dulu. Ketika sudah ada pembuktian, baru sudah akan melihat ini janji Tuhan terlaksana. Klik. Sama-sama bilang. 1, 2, 3. Dia melakukan dan menepati janjinya. Ayub pernah bilang begini. Dan dia bilang sama kita ya sekarang ini. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada amin? Apakah saudara saat ini sudah percaya bahwa Tuhan memperhatikan saudara? Amin. Bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dalam hidupmu? Amin. Mari bangkit berdiri. Yang paling terakhir, lihat janji firman-Nya. Dia akan memperhatikanmu. Dia akan melakukan dan melaksanakan janjinya kepadamu. Klik. Terima kasih saudara sudah mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Mari buka kedua tanganmu sama-sama. Hari ini jangan ada satupun yang berkata, Tuhan, di mana engkau? Kok sepertinya engkau tidak memperhatikan aku? Saya mau bilang bagi kita, Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan kita. Dia memperhatikan kesusahanmu hari ini. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini? Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Sebab dia tidak pernah luput memperhatikan. Dia tahu. Dia mengerti. Mari berbicara dengan Tuhan pagi ini. Ada waktu 1-2 menit untuk saudara bisa berbicara dengan Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan.
saudara tidak hanya mendengarkan cerita mujizat Tuhan, tapi pagi hari ini saya berdoa saudara mengalaminya sendiri. Itu doa saya. Apa yang menjadi pergumulanmu, saudara alami sendiri mujizat Tuhan. Percaya pagi hari ini saudara tidak luput dari pandangan Tuhan. Saudara ada dalam perhatiannya. Tapi mari buka kedua tangan dan sampaikan. Mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kau belum pernah sampaikan cerita hatimu kepada Tuhan. Ini waktunya. Ini waktunya. Mari sampaikan. Oh, katakan kepadanya apa yang ada dalam hatimu. Katakan sekarang, dia mendengar seruanmu, dia mendengar cerita hatimu. Oh, dia tahu, dia rasa apa yang terjadi. Oh, ungkapkan segalanya selama masih ada waktu, selama masih ada waktu. Katakan, Tuhan, kau mendengar, kau mendengar, kau melihat, oh, kau menyaksikan, terbacakan semua yang terjadi dalam hidup kami. Oh Tuhan, oh sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan, sampaikan pada Yesus. Amin. Saat kau berseru, sendiri katakan, sampaikan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Haleluya. Sampaikan. Amin. Dia mengerti air matamu dan memulih. Sekali lagi sama-sama. Oh, sampaikan pada Yesus. Oh, segala beban hidupmu. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulih. Sekali lagi, coba Tuhan katakan, sampaikan.
hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia sudah mendengar seruanmu pagi hari ini. Dia sudah melihat air matamu. Dia sudah melihat kesusahan hatimu hari ini. Dia memperhatikan dari sorga. Dan dia berkata, hari ini janjiku akan aku genapi. Ketika umatku berseru kepadamu dan menyampaikan isi hatinya hari ini, aku mendengarkan. Dan pulang dari tempat ini, semua jeritan hati yang kau naikkan lewat doamu dalam 2 menit tadi akan terjawabkan, akan terkabulkan. Tuhan sudah memperhatikan semua kesengsaraan. Seperti dia membuka kandungan daripada Sarah, dia membuka semua yang tertutup dalam kehidupan. Usahamu yang tertutup, ekonomimu yang tertutup, studi anak-anakmu yang tertutup, dia akan bukakan itu. Percayalah, itu akan terjadi. Terimalah janji Tuhan dalam kehidupan, maka itu akan terlaksana. Terima kasih Tuhan. Hambamu selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerjemahkan secara sempurna di dalam kehidupan kami yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oh sampaikan segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Di tengah-tengah kami, kami bisa memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, Yesus, dan kami bisa menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Yusuf Makole. Oh, pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Kau, Yesus. Kemanapun Kau utus dia, Kau menyertainya, memberkatinya. Makasih Yesus, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati jemaat yang dikembalakannya di Pulau Bali. Kau berkati keluarganya. Apapun yang dia lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus. Kau juga memberkati seluruh jemaat yang hadir saat ini. Kau tilik satu persatu jamaah, memberkati, mengurapi dengan minyak-Mu yang baru. Kalau di antara kami ada sakit, Kau sudah sembuhkan dengan bilir-bilir-Mu. Segalanya, kebutuhan kami di dalam kehidupan kami sedang Kau penuhi semuanya. Kau sangat memperhatikan kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan.
Jesus Christ, thank you. Haleluya. Si Tuhan, Kau baik, Kau sungguh Kau sungguh sangat baik. Kau sungguh memperhatikan kami. Kau tuntun kami, Kau tetap gandeng tangan kami dan tuntun kami ke jalur-Mu, Yesus. And after peripateo, Yesus, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Kau. Terhadap Dia begitu mengasihi Kau. Tuhan memberkati Kau. Tuhan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya.